Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 23, Disangka Pencuri. Siang itu Anjani ingin bertemu dengan Ricky. Ada beberapa hal yang harus mereka bahas. Dharma tidak ikut karena ikut Ibu Ningsih yang kebetulan saat ini sedang ada di ruko. Ricky memperbesar gerai kue yang diisi Anjani tiap harinya dan itu berarti jumlah kue yang dikirim oleh Anjani juga harus lebih banyak. Animo masyarakat pada kue-kue buatannya juga cukup tinggi hingga 2 toko kue dan roti miliknya masih keteteran untuk memenuhi semuanya. Sekarang dia sedang menunggu Ricky di depan gerai kue yang ada di supermarket milik laki-laki itu. Memang benar, ternyata cukup banyak pengunjung supermarket yang mengunjungi gerainya. Penataan gerai yang lebih mirip kafe kecil membuat para pembeli merasa lebih nyaman. Para pembeli langsung bisa menikmati kue buatannya sambil duduk nongkrong karena disediakan meja kursi ala kafe dengan suasana yang instagramable. "Hai, sapa Anjani." "Hai, sudah lama menunggu," sahut Ricky. "Baru saja kok." "Dharma mana? Aku kangen banget." "Udah cukup lama nggak ketemu sama dia," tanya Ricky. "Neneknya lagi ada di ruko." "Mana boleh dia sih bawa panas-panasan kayak gini," jawab Anjani sambil tertawa kecil. Ibu Ningsih memang bisa menjadi sangat rewel jika itu menyangkut urusan cucu kesayangannya. "Perlu aku kasih inventaris sebuah mobil?" tanya Ricky. "Mobil?" tanya kembali Anjani. "Jangan salah paham. Aku bukan memberinya padamu. Itu hanya inventaris. Yang artinya aku meminjamkan untukmu untuk mobilitas yang bersangkutan dengan jaringan supermarket milikku," jelas Ricky. "Tapi aku belum bisa menyetir Ricky," sahut Anjani. "Aku bisa mengajarimu," kata Ricky. "Iya, dan mukamu akan penuh lebam setelah pulang dari mengajariku menyetir. Kau tahu kan, pawangku itu galak sekali," ujar Anjani. "Ya, bucin akut dia sih," timpal Ricky. Setelah membicarakan semua hal yang berhubungan dengan usahanya, Anjani kemudian pamit pergi karena Arga tak kunjung datang ke tempat itu. Dia sudah berkali-kali menelpon tapi tak juga diangkat oleh suaminya. Mengirim pesan pun juga belum terbaca sama sekali. Tiba-tiba ia teringat bingkai foto yang tertinggal di apartemen suaminya. Bingkai foto berisi gambar Chandra, dirinya dan Dharma yang baru lahir. Dulu ketika bersedih foto itu yang selalu menemani dan menguatkannya. Anjani akhirnya memutuskan untuk mampir ke apartemen untuk mengambil bingkai foto itu. Semoga saja Arga belum mengganti password pintunya hingga ia bisa masuk ke sana. Tak lama sampailah dia di depan pintu apartemen. Setelah menekan tombol pintu itu terbuka. Anjani bernafas lega, ternyata Arga belum mengganti password pintunya. Klek, Anjani berdiri terpaku di tempatnya. Di depan sana ia melihat seorang wanita seksi sedang duduk berjongkok di sebelah suaminya yang sudah shirtless. Tidak menggunakan atasan sama sekali. Arga tampak memejamkan matanya. "Lancang, siapa kau berani-beraninya masuk ke rumah ini?" Wanita seksi itu malah meneriakinya seakan dia adalah seorang pencuri. "Aku," sahut Anjani. "Pergi, atau aku panggil keamanan untuk menyeretmu keluar," ujar wanita seksi tersebut. Petik 2. "Tapi apa? Kau tidak akan keluar sebelum bisa merayu pemilik rumah ini. Kau tak akan berhasil." Lagi-lagi wanita seksi itu memotong setiap kata-katanya. Anjani menghela nafas panjang. Ia melangkah mendekat berniat untuk melihat kondisi suaminya. Karena yang ia lihat sang suami tak terlihat baik-baik saja. "Nekat juga kau." Wanita seksi itu merangsek maju ingin mendorongnya. Tapi Anjani bisa menahan tangan wanita itu hingga wanita itulah yang terjengkang ke belakang. Merasa kalah wanita itu semakin emosi. "Aku hanya ingin melihat keadaan suamiku. Hanya itu. Kau tidak usah khawatir jika aku akan menyakitinya," ujar Anjani. "Haha, tidak lucu. Dia belum menikah. Dan kau mengaku sebagai istrinya. Jika kau istrinya maka aku adalah selingkuhannya." Puas. Petik 2. Anjani tidak memperdulikan ocehan wanita itu. Yang terpenting sekarang adalah kondisi suaminya. Dia duduk berjongkok dengan satu tangannya membelai wajah pucat suaminya. "Mas," bisiknya pelan. Perlahan suaminya membuka matanya.
Anjani tersenyum dan mengecup kening laki-laki yang masih setengah sadar itu. Bangun sayang, ucap Anjani. Sayang, Arga masih merasa kepalanya pusing ketika ia akan bangkit dan memeluk istrinya. Dia terlampau bahagia melihat sang istri menemaninya. Bak, bolehkan saya minta tolong? Tolong ambilkan segelas air putih hangat. Wanita itu terhenyak melihat Arga yang terlihat sangat manja di depan wanita yang sempat ia bentak-bentak tadi. Refleks ia menuju dapur untuk mengambil air sesuai perintah wanita itu. Anjani membantu Arga untuk duduk bersandar agar bisa minum air hangat di tangannya. Minum dulu mas. Anjani menoleh ketika ada seorang laki-laki dan seorang dokter perempuan yang dulu pernah merawatnya saat terkena pecahan kaca. Charlie tampak mengernyit ketika melihat seorang wanita cantik yang duduk bersama Arga. Dia tak asing dengan wajah ayu itu. Perhatikan pandanganmu, ujar Arga menatap tajam asisten pribadinya yang menatap kagum istrinya. Charlie menggaruk tengkuknya. Baru sadar jika wanita cantik itu adalah istri dari sahabat merangkap bosnya itu. Hei, kakimu sudah sembuh. Dokter muda itu menghampiri Anjani yang duduk di samping Arga. Apa dia menyakitimu lagi? Dokter muda itu menunjuk ke arah Arga dengan tatapan sinis. Kenapa aku harus menyakiti istriku sendiri? Kau lihat mereka sayang. Mereka pikir aku monster yang suka menyiksa perempuan, ujar Arga. Hah istri, Charlie terlihat tidak terkejut, tapi berbeda dengan dua wanita di sampingnya. Mereka terlihat sok mendengar wanita cantik di depan mereka ternyata adalah istri dari seorang Arga Birawa Baskoro. Tidak lucu, bukannya dia pembantu yang kemarin aku obati. Fanny menutup mulutnya tak percaya. Istri, jadi, tadi. Petik 2. Anjani tersenyum melihat raut kaget mereka. Dia sangat maklum. Pernikahan mereka sangat mendadak dan belum diketahui oleh publik. Jadi sangat wajar jika orang luar mengira seorang Arga masih berstatus lajang. Hai, aku Charlie, sekretaris pribadinya. Dan yang ada di sampingku adalah sekretarisku. Dan yang berbaju putih itu Dr. Fanny. Charlie memecah kebisuan mereka dengan memperkenalkan dirinya. Anjani mengangguk ramah dan kemudian perhatiannya kembali pada suaminya. Charlie yang tahu situasi kembali angkat bicara. Tadi dia muntah jadi aku lepas bajunya. Mukanya pucat jadi aku putuskan untuk memanggil Fanny ke sini untuk memeriksa kondisinya. Silahkan jika dokter ingin memeriksanya, kata Anjani yang melihat dokter muda itu masih menatapnya. Iya. Jadi liatin kamu terus. Maaf kemarin aku kira kamu pembantunya laki-laki songong itu. Ucap Dokter Fanny salah tingkah tapi kemudian dia menatap Arga penuh ancaman. Aku butuh penjelasanmu Tuan Arga yang terhormat. Bagaimana bisa istrimu bisa kau tempatkan di kamar pembantu itu? Katanya sambil memeriksa keadaan laki-laki yang tampak salah tingkah itu. Fanny adalah salah satu sahabat Arga juga. Walaupun dia seorang wanita tapi ia tak segan-segan menegur Arga jika laki-laki itu berbuat semaunya. Dulu dia juga orang pertama yang tidak suka dengan hubungan Arga dan Ratu. Bahkan Arga sempat memusuhinya karena hal itu. Aku sendiri yang memintanya dokter. Aku harus mengawasi putraku yang masih bayi. Akan terlalu lelah jika aku harus turun naik tangga untuk mengawasinya. Bohong Anjani membela suaminya. Elo nggak usah bela laki-laki laknat ini. Jika aku jadi kau maka aku akan pergi sejauh mungkin. Aku yakin masih banyak laki-laki baik di luar sana yang bisa mencintaimu. Selain seorang dokter Val juga seorang aktivis perempuan. Dia sangat membenci bullying pada kaum wanita. Van, diem Elo Char. Gue tahu Elo bakal belain dia juga. Charlie hanya menghela nafas panjang melihat Fanny yang memarahi habis-habisan bosnya. Dokter Fanny, bagaimana dengan kondisi Mas Arga? Tanya Anjani. Oh iya sampai lupa. Dia hanya terlalu lelah membuat kondisinya drop. Istirahatlah untuk beberapa di rumah. Lagi pula ada dia. Elo nggak usah forsir tenaga habis-habisan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Fanny menunjuk pada Charlie. Sebaiknya kita bawa Arga untuk istirahat di kamarnya. Lebih nyaman di sana untuk berbaring. Charlie segera memapa Arga untuk naik ke atas diikuti oleh Fanny dan sekretaris Charlie. Sampai di kamar Arga mencari keberadaan istrinya karena Anjani tidak terlihat mengantarnya ke kamar. Mana istriku, mana dia? Nggak usah teriak-teriak bisa nggak sih ga? Budek gue lama-lama deket sama Elo, kata Charlie sambil menggosok telinganya. Itu, tadi Nyonya tidak mau ke atas.
Katanya beliau mau menunggu di bawah saja. Nyonya juga sempat bikin teh hangat. Katanya harus diminum sama Tuan. Sekretaris Charlie tampak membawa nampan berisi segelas teh hangat yang kemudian diletakkan di atas nakas. Dek, sayang. Dia baru ingat bahwa ia pernah melarang istrinya untuk menyentuh lantai atas. Dengan alasan apapun Anjani tidak boleh naik ke lantai tempat kamarnya berada. Hatinya terasa diremas ketika kembali diingatkan dengan kekejamannya pada anak dan istrinya. Pergi, kalian pergi dari rumahku sekarang juga. Aku ingin istirahat, serunya dengan tatapan kosong. Charlie, Dr. Fanny dan sekretarisnya segera menuruti kemauannya. Lagi pula masih banyak pekerjaan yang harus Charlie selesaikan di kantor. Anjani terkejut melihat 3 orang yang turun tergesa. Loh, Mas Charlie mau kemana? Terus yang jagain Mas Arga di atas siapa? Tanya Anjani. Saya masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan Nyonya. Dokter Fanny juga ada tugas di rumah sakit. Jadi kami harus pergi, sahut Charlie. Ya Tuhan, jangan terlalu formal pada saya Mas. Jangan panggil Nyonya. Panggil saya Anjani. Nama saya Anjani Melati, ucap Anjani. Iya maaf Anjani. Charlie menggaruk tengkuknya. Aneh rasanya jika memanggil wanita cantik di depannya hanya dengan nama saja. Bu Anjani, maafkan saya, tadi. Anjani menghampiri sekretaris Charlie dan tersenyum. Kau hanya mencoba melindungi suamiku. Tapi lain kali, bersikaplah lebih baik pada orang yang tidak kau kenal. Tidak semua orang punya niat jahat, ucap Anjani. Baik Bu Anjani, terima kasih, sahut sekretaris Charlie. Setelah semua orang pergi Anjani menjadi bingung sendiri. Ia ingin melihat kondisi suaminya. Tapi ia tak mungkin mengingkari janjinya untuk tidak akan pernah naik ke lantai atas. Sayang, Anjani terperanjat kaget melihat Arga yang melangkah turun ke lantai bawah. Mas, pekik Anjani yang melihat Arga tiba-tiba jatuh bersimpuh di depannya. Lah mengira Arga akan pingsan lagi. Ia menarik Arga agar kembali berdiri. Tapi Arga hanya menggelengkan kepalanya. Biarkan, aku pantas di sini. Fanny benar. Aku adalah monster yang tak punya hati. Anjani kemudian ikut bersimpuh di depan suaminya. Ia mencium pipi Arga yang masih saja tertunduk sedih. Kita sudah sepakat untuk tidak membahas ini lagi kan? Ujar Anjani. Tapi kau tidak menemaniku di atas. Kau pasti masih mengingatnya. Kau pasti masih mengingat kata-kata konyol itu kan? Ucap Arga. Tapi, aku sudah berjanji padamu Mas, kata Anjani dengan wajah menunduk. Arga memeluk kaki sang istri dengan perasaan hancur. Mungkin seperti inilah perasaan istrinya ketika ia memintanya untuk tidak menyentuh apapun miliknya termasuk kamar pribadinya. Aku mohon, jangan siksa aku dengan mengingatkan kembali semua dosaku padamu. Jika perlu aku akan menebus semua sakitmu dengan nyawaku. Mas, jangan begini. Anjani menangis melihat keputusasaan suaminya. Sungguh ia tak berharap akan seperti ini. Mereka saling memeluk, menumpahkan semua rasa. Tak hentinya Arga mencium pucuk kepala istrinya. Aku mencintaimu. Petik 2. Aku tahu. Aku lebih mencintaimu sayang.